Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan bisa hadir di Majelis Al-Anwar. Meskipun tadi sempat hujan, tapi alhamdulillah hujannya berhenti. Dan sekarang masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan malam ini kita masuk malam ke-21. Dan ketika masuk ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu lebih bersungguh-sungguh untuk ibadah. Bukan berarti di malam-malam sebelumnya Nabi santai-santai. Nabi dari malam pertama bulan Ramadan itu sudah semangat, sudah sungguh-sungguh. Tapi untuk 10 terakhir ini sungguh-sungguhnya itu pakai banget, sangat sungguh-sungguh. Makanya diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ay al-'asrul akhir min Ramadan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 Ramadan terakhir, syadda mi'zarahu, maka beliau itu kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Termasuk menghidupkan malam-malam itu tidak hanya pas tengah malam, sepertiga malam itu, enggak. Mulai dari seperti sekarang ini beliau sudah menghidupkan dengan amal-amal ibadah tentunya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Jadi ketika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi lebih bersungguh-sungguh ibadah, menghidupkan malam-malamnya, kemudian istri-istrinya, keluarga-keluarganya semuanya dibangunkan, diajak untuk ibadah. Bahkan kenapa kok Nabi jadi bersemangat ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan? Karena ternyata di 10 terakhir bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tidak sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau seandainya kita beribadah pas waktu turunnya Lailatul Qadar, maka menjadi 83 kali lipat. Pak Herman ngerokok pas Lailatul Qadar turun, kayak ngerokok 83 tahun. Ya. Pak Herman lagi ngaji pas Lailatul Qadar, dianggap membaca Al-Quran selama lebih dari 83 tahun. Sama kayak sekarang ini kebetulan malam ganjil, malam 21, ternyata Lailatul Qadar turun, maka kita dianggap bersolawat lebih dari 83 tahun. Dianggap iktikaf lebih dari 83 tahun. Dianggap ngaji, nuntut ilmu lebih dari 83 tahun. Dianggap silaturahim lebih dari 83 tahun. Luar biasa. Pak Herman misalkan meso. Ya, meso. Pas turun Lailatul Qadar. Berarti berapa? Mesonya berapa? 83 tahun. Makanya hati-hati ya. Mana sih? Ya, hati-hati. Makanya Nabi itu mengatakan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada yang sampai menyebutkan tanggal. Seperti dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala fi lailatul qadri, Nabi itu berbicara tentang masalah Lailatul Qadar. Nabi mengatakan lailatul sab'in wa ishrin, bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Loh, sampai ada yang disebutkan malamnya. Makanya kalau di desa-desa ya, kalau malam 27 akhirnya ada Lailatul Qadaran. Betul seperti itu? Ya. Karena pakai hadis. Tapi bukan berarti terus kita pastikan pasti malam 27, belum tentu. Bisa saja berubah-ubah. Bisa malam 21 malam ini, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, bisa malam 29. Intinya malam-malam ganjil. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan prediksi. Prediksi ini bukan hadis, tapi berdasarkan pengalaman beliau. Selama beliau hidup, beliau melihat tanda-tanda adanya Lailatul Qadar, beliau catat berdasarkan pengalamannya. Apa catatannya? Di antara catatan beliau dan prediksi beliau, ini bisa diikuti, tapi ya bukan hadis, ya, sebagai bentuk usaha kita. Kalau katanya Imam Ghazali, hari puasa pertama awal Ramadan itu hari Kamis. Kita itu hari Kamis untuk tahun ini. Katanya Imam Ghazali, maka Lailatul Qadar insya Allah itu nanti di malam 25. Nah, maka nanti malam 25, karena kalau kita ikut pendapatnya Imam Ghazali, kita harus lebih semangat. Malam 25. Kalau bisa i'tikaf. Gak harus sepertiga malam, gak harus yang seperti kita lihat jam 2 sampai jam 4, gak harus. Jam 9 sampai jam 11 itu sudah i'tikaf. Bahkan kalau niat i'tikaf, Pak Freddy duduk jam 8 malam terus niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, 3 detik duduk keluar dapat pahala i'tikaf. Karena i'tikaf itu minimal berapa? Ukuran tumakninah plus sebentar. Ukuran tumakninah itu ucapan subhanallah. Subhanallah kalau kita hitung kira-kira 2 detik. Plus sebentar, sebentar itu 1 detik, 3 detik. 3 detik itu sudah dinilai i'tikaf. Bisa dipahami? Jadi nilai i'tikaf itu bukan pas harus duduk dari maghrib sampai maghrib lagi. Itu yang paling afdol. Itu yang paling afdol. Nah kalau misalkan nggak sempat, ya, Pak Herman sudah buru-buru mau ngerokok, duduk dulu i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ada sekitar 1 menit lah, ya. Astagfirullah, astagfirullah, keluar, lanjut rokok. Gak apa-apa, tetap dihitung nih niat i'tikaf. Makanya malam 25 kalau berdasarkan dari pendapatnya Imam Ghazali, ayo sholat malam, cari yang afdol. Nah, saya pas kebetulan dari nanti yang malam 25 itu di Masjid Sukri Adenan. Saya, ayo sekalian ya, yang mau di Masjid Sukri Adenan langsung kita lebihkan ya. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, sholat habis itu tambah 100 rakaat. Ngomong tok, ekspres tapi. Kalau perlu tambah mahalul qiyam. Mahalul qiyam enggak apa-apa, enggak usah dang. Ya, sing slow. Pas itu. Loh, kalau benar-benar turun dapat sholawat itu. Ibarat mahalul qiyam 83 tahun. Oh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang i'tikaf, karena salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan itu adalah i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri. Di mana berdiam diri di masjid untuk melakukan kebaikan yang tentunya disertai dengan niat. Itu i'tikaf. Kalau nggak pakai niat, ya nggak dihitung i'tikaf. Senderan di pojokan ya sambil ngopi-ngopi enggak dinilai i'tikaf. Minimal tetap niat i'tikaf, tapi jangan diiringi sambil ngerokok ya. Kalau sudah niat i'tikaf
gak usah pakai rokok dulu. Ditunda. Kalau sudah mau diputus, wes iktikafnya sudah selesai, ya Allah, rokok gak apa-apa. Ya, minimal diperjelas biar malaikatnya gak bingung. Iktikaf kok ngerokok gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara iktikaf itu hukum asalnya adalah sunnah, dan paling sunnah kalau dilakukan di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, itu paling sunnahnya. Bisa menjadi wajib kalau kita nazar, kalau saya nanti diterima kuliah di sini, atau kalau saya anaknya lahir selamat, saya nanti akan iktikaf di Masjid Al-Marwah. Harus, itu wajib hukumnya. Apakah harus di Masjid Al-Marwah? Tidak. Ya, iktikafnya wajib, tempatnya meskipun kita ngomongnya Masjid Al-Marwah nggak apa-apa, meskipun Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Karena pahala masjid yang di sini sama. Tapi kalau niat iktikafnya di Masjidil Haram, wajib berangkat. Pahalanya beda soalnya. Saya nanti iktikaf di Masjid Haram kalau saya sembuh dari sakit, wajib, nggak bisa diganti di sini, nggak bisa diganti di Istiqlal, nggak bisa ganti di Al-Akbar. Bisa hukumnya makruh iktikaf itu bagi seorang yang wanita yang memiliki paras yang cantik, meski dengan izin suaminya. Cantik, sudah izin suami, tetap itu hukumnya makruh. Ya, kenapa? Ya khawatir timbul fitnah. Tapi yang harus digarisbawahi, jangan merasa cantik. Oh, merasa cantik, saya cantik, nanti makruh. Ojo ya. Nah, gitu. Bisa hukumnya haram kalau apa? Perempuan atau wanita berangkat iktikaf tanpa izin suami. Haram hukumnya. Bukan pahala yang didapatkan, tapi dosa. Atau iktikafnya orang yang junub, orang haid, gak boleh, haram. Atau punya tugas kewajiban, misalkan satpam, tugasnya jaga pos, ditinggal posnya, saya iktikaf Lailatul Qadar, haram. Malah bisa jadi yang satpam, yang di pos satpam bisa mendapatkan pahala lebih banyak daripada orang yang iktikaf di masjid yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena jaga keamanan parkirnya, masjidnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Waktunya sebenarnya iktikaf itu bisa di luar Ramadan, bisa di dalam bulan Ramadan. Makanya kalau masuk masjid, baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan, baik siang ataupun malam, niatkan iktikaf. Ustaz, saya nggak hafal niat yang Ustaz baca, langsung dalam hati, saya iktikaf sunnah karena Allah. Saya iktikaf sunnah karena Allah. Wes, cukup seperti itu. Ya, minimal waktu iktikaf itu ya tadi tumakninah plus sebentar. Tumakninah itu kan ukuran subhanallah berapa detik? 2 detik. Tambah sebentar 1 detik, 3 detik. Nah, saya nggak bisa kayak gitu itu. 3 detik wes bisa. Yang paling afdol adalah mulai dari maghrib balik sampai maghrib lagi. Selama 10 hari terakhir, gak milih ganjil-ganjil, 10 malam terakhir maghrib balik sampai pulangnya itu takbiran hari raya. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kita lakukan karena kesibukan kerja. Bagi yang punya kesibukan kerja, ya kita harus melowongkan. Saat di masjid langsung saya iktikaf karena Allah. Saat sholat maghrib saya iktikaf karena Allah. Saat sholat isya saya iktikaf karena Allah. Torat tarawih saya iktikaf karena Allah. Gitu. Meskipun cuma beberapa detik harus diniatkan. Ya, bukan berarti nggak bisa. Minimal orang yang dapat Lailatul Qadar itu, dia itu sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, pasti dapat. Itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar paling minimalis. Kalau ada orang nggak sholat malam, nggak sholat tahajud di sepertiga malam, tapi dia sholat isya, tarawih, subuh berjamaah, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Minimal tingkatan paling bawah. Misalkan 10, tingkatan 2. Ya. Ditambah ngaji 3. Ditambah zikir 4.
Ditambah sholat malam, sholat tahajud 5. Tambah ngerasani turun 0. Ojo ngerasani. Ya, silakan. Apakah Lailatul Qadar harus i'tikaf? Tidak. Kenapa kok i'tikaf? I'tikaf kalau niat sudah i'tikaf, niatnya i'tikaf, tidur itu loh sudah dikatakan i'tikaf. Meskipun ngiler-ngiler di lantainya masjid, kalau dosanya beda ya, dosa ngilernya beda, tapi tidur itu tetap dikatakan i'tikaf. Apakah nggak boleh orang dapat Lailatul Qadar di rumah? Bisa. Cuma kan nggak dapat pahala i'tikaf. Kalau dia misalkan istri sedang haid, waduh saya pengen i'tikaf, gak usah. Sudah, tinggal zikir di rumahnya. Subhanallah, subhanallah. Baca Rotibul Atos, baca Rotibul Haddad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Baca sholawat. Wes gitu. Untuk ibu-ibu yang sedang haid. Bapak-bapak, ya sudah gak apa-apa. Kalau gak sempat ke masjid, lagi di perjalanan mudik, ya malam 27, waduh ini katanya Ustadz malam 27 Lailatul Qadar, ya wes setel MP3 Yasin wal Qur'anil Hakim innaka, minimal yang dapat Lailatul Qadar MP3-nya. Sing masuk surga ya MP3-nya. Ya minimal mulut dan telinga kita itu mendengar. Ya, ojo malah disetel apa? Aku takut kehilangan. Aduh, ya jangan. Minimal kalau kita lagi perjalanan pas malam setel MP3, sholawat, yasin, murattal dan lain sebagainya. Nah, ya gitu. Harus diakali. Kalau yang mudik-mudik itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. Ya, Pak Bin. Apakah i'tikaf di mushola boleh? I'tikaf itu tempatnya di masjid. Masjid itu ada 2. Masjid jami, masjid ghairu jami. Masjid ghairu jami, masjid yang tidak dipakai Jumatan. Masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Dan yang lebih afdol masjid jami yang dipakai Jumatan. Supaya apa? Tidak keluar. Seandainya mau 1 hari penuh, maghrib pas kebetulan hari Jumat, gak perlu keluar. Kalau masjid yang tidak pakai Jumatan, aduh Jumatan, dia harus keluar dulu. Itu kan sudah gak i'tikaf jadinya. Ya, keputus niat lagi. Nah, tapi kalau pakai pendapatnya Imam Hanafi,